Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bapeda Smart, Sapa Masyarakat Realitas Terkini. Sebuah inovasi dari Bapeda Kabupaten Blora untuk lebih dekat dengan masyarakat Blora. Saya Eko Agus, host pada sesi kali ini, dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Haji Arif Rohman, SIP MSI, Bapak Bupati Blora. Selamat malam Pak. Selamat malam Mas Bupati. Agus, salam sehat untuk semuanya, seluruh masyarakat Kabupaten Blora. Apa kabar Pak? Sehat, Sehat, Alhamdulillah. ya? Alhamdulillah. Kesibukannya dalam 1 tahun pertama jadi bupati gimana Pak? 26 Februari kemarin tepat 1 tahun, kita melaksanakan program-program prioritas yang sudah diagendakan, dan untuk tahun kedua ini kita tetap fokus melanjutkan arah kebijakan yang memang menjadi prioritas kita. Kira-kira isu strategis apa Pak yang nanti dijadikan landasan untuk arah kebijakan di tahun 2023 ke depan? 2023 kita tetap fokus infrastruktur, Fokus infrastruktur. karena memang harapan mayoritas masyarakat Blora adalah tentang infrastruktur. Infrastruktur. Dan kita terus akan bersinergi dengan pemerintah pusat maupun provinsi, karena berbicara infrastruktur tidak hanya tanggung jawab pemerintah kabupaten saja, tapi juga pemerintah provinsi. Hari ini yang sedang viral, sedang rusak jalan-jalan provinsi sepanjang Blora Cepu, terus kemudian sepanjang Cepu Randu Blatung sampai perbatasan, terus kemudian dari Kunduran, Ngawen, Iya, sampai terus kemudian dari Ngawen arah Todahanan, ini adalah jalan-jalan provinsi. Nah, ini kita berharap nanti juga di tahun ini bisa dibangun, dan di tahun ini kita juga akan menganggarkan untuk infrastruktur total hampir sekitar 280 miliar, khususnya untuk pembangunan jalan. 2022 ini Pak ya? 2022 ini. Yang 280 miliar itu Iya, dan ini semoga nanti bisa, kalau sudah dibangun tentunya sektor yang lain akan bergerak. Oke. Baik itu sektor ekonomi, sektor pertanian, dan juga sektor-sektor yang lainnya. Ya. Pak, selain sektor infrastruktur, program unggulan yang menjadi prioritas untuk di tahun 2023 kira-kira apa? Jadi ini pemulihan ekonomi ya, kita bagaimana soal ekonomi ini juga menjadi penting. Dampak pandemi kemarin tentunya dirasakan oleh masyarakat, jadi kita ingin agar ekonomi juga bergerak, dan juga sektor yang lainnya, sektor-sektor potensi kita seperti peternakan, pertanian ini juga menjadi fokus kita. Ya. Tentunya kita tidak bisa sendiri, kita melibatkan berbagai pihak, baik perguruan tinggi, swasta untuk hadir di Blora ini. Karena kalau berbicara peternakan itu populasi sapi kita terbesar di Jawa Tengah. Nah, ini ke depan akan kita gandeng perbankan, kita bermitra juga dengan BUMD provinsi untuk bersama-sama mengembangkan sektor peternakan. Dan juga kita juga bagaimana soal lingkungan hidup, kelestarian lingkungan hidup, ini juga menjadi concern kita, apalagi tema ke depan, tema G20 ini tentang ramah lingkungan dan sebagainya, ini menjadi concern kita. Jadi berkait dengan sampah dan sebagainya, bagaimana kita pengelolaan sampah ini juga akan kita pacu untuk ke depan ada solusi bersama-sama mengatasi persoalan sampah ini. Yang lainnya soal reformasi birokrasi juga terus kita jalankan. Bagaimana kita ingin agar birokrasi kita ini birokrasi yang baik, yang melayani masyarakat. Jadi ini menjadi tuntutan zaman bahwa ASN ini harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Ya. Pak, saya lihat kan setahun ini Bapak sangat berupaya nih kerjasama dengan perguruan tinggi, kerjasama dengan beberapa instansi terkait untuk membangun sebuah kawasan dengan tema sesarengan bangun Blora. Itu bukan hanya masyarakat Blora, tapi ada Kabupaten Rembang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Ngawi, diajak kerjasama semua. Upaya-upaya yang Bapak lakukan ini
sangat masif bahasanya seperti itu ya Pak ya. Jadi kita pembangunan ini tidak bisa sendiri ya. Ini harus berbicara pembangunan ini harus kawasan ya. Iya. Kita secara bersama-sama membangun kawasan Blora dan sekitarnya. Oleh karena itu kita berupaya membangun Blora dengan tetangga sekitar, mulai dengan Gerobokan, mulai dengan Rembang, Tuban, Bojonegoro dan juga Ngawi. Nah, ini kalau kita konsepnya sudah kawasan, ini saya kira akan menjadi sebuah sebuah kekuatan yang nantinya akan mampu untuk meningkatkan ekonomi, khususnya yang ada di Blora ini. Ya, kita berbicara tadi infrastruktur, ketika kita bisa nyambung antara Blora, Randu Blatung nanti sampai Getas sampai Ngawi. Nah ini upaya kita untuk pertumbuhan ekonomi di Blora Selatan. Ya. Dan juga dengan Bojonegoro ketika terhubung jembatan Medalem Merau, sekarang ini menjadi sebuah alternatif ekonomi. Ya. Nah, ini pentingnya untuk membangun kawasan tadi. Ya. Pak, seperti kita tes bersama ini pandemi COVID, ketika Bapak memimpin kan langsung ini ya karena pandemi COVID. Nah, untuk tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Blora pasca COVID ini apa Pak kira-kira upaya-upaya untuk meningkatkan itu Pak? Jadi gini, kalau berbicara kemiskinan memang ada kenaikan ya. Sekarang kita di posisi 12,39 dari yang dulu 11,9. Nah ini tentunya kita terus berkoordinasi, tim penanggulangan kemiskinan kita minta untuk memetakan kantong-kantong kemiskinan yang ada di Blora itu daerah mana. Kita ada upaya satu OPD, satu desa dampingan, ada upaya juga satu perguruan tinggi, nanti juga mendampingi desa tersebut untuk kita intervensi. Kira-kira problem apa yang menjadi permasalahan di tempat tersebut. Nah ini ke depan akan kita upayakan untuk bisa diselesaikan. Jadi terkait kemiskinan ini insya Allah kita ada beberapa formula yang akan kita lakukan ke depan. Dan kita optimis nanti di 2002 akhir semoga sudah bisa kembali ke angka 11 koma ya. 11 koma gitu Pak ya. Bisa kembali minimal kembali ke sebelumnya ya Pak. Iya. Iya. Dan kita memang targetnya memang di angka 11 ya. Iya. Jadi mulai bantuan langsung tunai, bedah rumah. Jadi indikator-indikator kemiskinan yang ada itu apa sih? Nah ini harus kita intervensi nanti biar angkanya bisa turun. Siap. Pak, kalau dalam menjalankan atau ingin upaya merealisasikan kegiatan prioritas itu kan dibutuhkan sokongan dana yang besar gitu. Kalau dana untuk Kabupaten Blora ini kira-kira cukup nggak Pak untuk menyokong upaya-upaya pembangunan prioritas yang sudah Pak Arief canangkan? Jadi memang di tahun 2022 ini kita untuk membangun infrastruktur ini kita beranikan untuk utang ya, utang bank jateng ya. Karena tadi harapan rakyat itu sangat tinggi untuk eksploitasi infrastruktur, sehingga untuk membangun itu memang anggaran kita belum cukup, sehingga kita sampai untuk berhutang tersebut. Nah oleh karena itu di 2023 kita harus juga memacu kesadaran masyarakat untuk bersama-sama bagaimana potensi pendapatan ini bisa kita dorong untuk tujuannya adalah untuk pembangunan juga. Ya. Dan kita berharap nanti di 2023 ini sudah ada dana bagi hasil migas yang nantinya kita harapkan untuk sumber pendapatan juga. Ya. Nah ini kita terus mengawal di pusat, undang-undang HKPD-nya sudah disahkan, tapi kita perlu pengawalan untuk PP dan permennya. Dan kita optimis nanti semoga ini akan menambah sumber pembiayaan nanti di 2023. Selain itu juga kita bagaimana pemerintah provinsi
dan juga swasta dan juga CSR nanti ikut bersama-sama ini. Tentunya semakin semangat ya Pak. Ya, untuk menyelesaikan problem ini harus sesarengan ya. Iya, kita tidak bisa sendiri. Siap. Jadi semua unsur harus sesarengan ya, untuk menyelesaikan. Termasuk bagaimana investasi kita tarik untuk bisa berinvestasi di Blora itu. Ya, Pak. Sebagai bupati, sebagai orang nomor 1 ketika membuat kebijakan ini kan nggak bisa menyenangkan semua pihak gitu Pak ya. Ya. Nah, upaya-upaya Bapak untuk bagaimana menyikapi kebijakan-kebijakan yang menimbulkan pro kontra, yang menimbulkan keresahan di masyarakat itu bagaimana? Ya, kita harus bagaimana mengajak berbagai elemen ini untuk berdiskusi, mencari solusi, langkah-langkah apa yang kira-kira berkembang di masyarakat. Jadi forum-forum ngopi bareng, forum-forum bersama-sama untuk mencari problem ini kita sangat terbuka ruangnya. Ya. Jadi ketika ada persoalan untuk kondisivitas daerah, kita selalu berkoordinasi dengan Forkopimda, baik kepolisian, TNI, kejaksaan, pengadilan dan lainnya kita ajak. Jadi biasanya kita ada forum rembukan bersama dan ke depan kita juga terus bagaimana menyapa masyarakat. Kita ada forum Jumat menyapa. Kita turun ke bawah untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat. Dan juga kita ada ruang pengaduan yang mana saya berharap semua OPD, semua dinas membuka ruang ini. Jadi ketika ada masukan, saran dari masyarakat ini bisa ditampung nanti untuk bisa dicarikan solusinya. Oleh karena itu medsosnya harus aktif ini. Teman-teman OPD, pemerintahnya harus aktif, apa yang sudah dikerjakan, biar masyarakat tahu bahwa kita ini bekerja dan melayani masyarakat. Terakhir Pak, harapan Pak Bupati untuk tahun 2023 apa Pak? Jadi kita ada beberapa program yang menjadi prioritas kita. PSN kita ada setelah kemarin bendungan Randu Gunting, setelah kemarin bandara, kita masih ada sisa PR yang besar ini untuk menghubungkan antara ruas Randu Blatung ke Tas ini. Ini juga proyek strategis juga. Dan juga ada Bendung Gerak Karangnongko, ini juga proyek strategis juga. Ini tadi sinergi antara 3 kabupaten, antara Blora, Bojonegoro, dan Ngawi. Nah, ini kalau program-program ini tentunya bisa terlaksana, kita berharap nantinya akan membawa efek positif ya ke depan, baik dari pemenuhan kebutuhan air bersih maupun untuk pengairan. Nah, ini. Di sisi lain juga PR kita bagaimana menyelesaikan ruas-ruas utama yang menjadi sorotan masyarakat, yang memang menjadi menjadi tanggung jawab kami dari pemerintah kabupaten, jalan-jalan utama, mungkin jembatan penghubung, mungkin beberapa ruas yang nanti kita akan bahas di Musrenbang untuk menentukan skala-skala prioritas apa yang akan kita lakukan di tahun 2023 ke depan. Nah, tentunya kita tidak bisa sendiri, harus semangatnya bersama, sesarengan dalam rangka bangun Blora ini. Oleh karena itu saya mengajak seluruh stakeholder, masyarakat, baik yang di Blora maupun di luar Blora untuk ayo kita bersama-sama untuk sesarengan bangun Blora. Dan memang pemerintah ini tidak sempurna, tentunya harus mendapat masukan, kritik, saran dari masyarakat kita sangat terbuka. Tapi ya itu tadi kita tidak bisa memuaskan semua pihak karena antara keinginan taruhlah keinginan yang diharapkan masyarakat 1.000, kemampuan kita ini kan kadang 300 atau berapa. Nah, karena tadi kita dibatasi oleh keterbatasan anggaran dan yang lainnya. Oleh karena itu tentunya masyarakat kita harapkan untuk mampu untuk bisa ikut tadi berpartisipasi sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, kita bisa menjadi khairun nas yang fa'um linnas. Bagaimana hidup kita ini bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Ini ajakan dari kami, dan kami juga mohon maaf apabila selama setahun lebih memimpin ini masih banyak kekurangan tentunya. Kami sadar itu dan kita terus akan
melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Jadi saya terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blora yang sudah bersama-sama untuk Blora ke depan berubah lebih baik. Terima kasih Pak Arief kesempatannya. Sesarengan bangun Blora tidak bisa dilakukan oleh Pak Bupati sendirian tentunya. Dibutuhkan upaya-upaya dari semua stakeholder, masyarakat yang untuk mewujudkan mimpi Blora unggul berdaya. Terima kasih. Terima kasih. Bapeda Smart, sapa masyarakat realitas terkini.